Halo teman-teman, balik lagi dengan Kang Guru Saham di sini. Lompat-lompat cari cuan. Oke, nah hari ini saya bakal ngebagiin tips nih teman-teman ya. Gimana caranya scalping saham di saat market tuh lagi terkoreksi. Kebetulan hari ini tanggal 27 Oktober, IHSG itu terkoreksi lumayan dalam ya. Tadi tuh sempat sampai 3,5% lebih, hampir 4% ya. Lumayan dalam ya, mudah-mudahan tapi teman-teman portonya juga masih aman ya. Oke, saya doakan. Tapi ya doa tanpa uh, action gitu ya, ya sama aja bohong gitu ya. Jadi tetap ini saya bakal coba kasih tips-tips gimana sih kalau scalpingan atau dagang saham di saat marketnya lagi tidak terlalu baik ya kayak hari ini gitu. Kebetulan pagi tadi juga ya, itu saya udah ingetin ke teman-teman ya di grup, itu ada update kita nih ya di jam 7 kurang 10 menit tadi pagi udah saya ingetin ISG ada potensi tutup gap 8117 dulu dalam minggu ini, tapi overall arahnya itu masih uptrend ya. Mudah-mudahan sesuai sama spill-spillnya Pak Purbaya, ISG itu bakal tutup di 9.000 semoga di akhir tahun ini ya. Overall masih oke, makanya kalau teman-teman lihat di sore hari perdagangan ini entah kebetulan atau tidak, ISG dikerek naik sampai closingan di 8117. Angka yang sama persis ya, 8117 tadi pagi saya bilang, dan kebetulan itu gap juga dan closingan ditarik juga 8117. Jadi cukup menarik gitu ya. Nah, jadi cukup banyak yang mungkin kegocek-gocek juga hari ini. Pokoknya hari ini seru banget sih asli ya. Kalau teman-teman lihat di chart 1 menitannya juga ISG-nya gila sih ini. Bantingan pertama di jam 10, terus dibanting lagi sampai jam 11, kemudian seret lagi ya, sempat naik di sampai setengah 12, kemudian buka sesi 2 itu diinjek lagi sampai jam 2 baru mulai naik lagi. Ya, hari ini sih seru banget. Dan besok harusnya ISG masih volatil, kemungkinan bakal merah dulu, tapi saya rasa sih bakal ditutupnya hijau gitu ya. Karena koreksinya udah cukup hari ini udah cukup gila dan cukup menarik ya. Banyak sahamnya udah terdiskon. Nah, pagi ini juga kita ada scalpingan bareng-bareng teman-teman ya di grup sini ya. Kita ada siaran langsung tiap paginya di jam 9 lewat dikit lah, 95, 9, 10 gue paling mulai, karena gue gak bakal mulai di 9.00, gue harus beresin dulu barang-barang kemarin ya. Kemarin kita ada sini ini beli sore jual pagi ya, cebre cuan ya, KF kalbenya juga lumayan, inetnya langsung pagi-pagi jual di 300-an ya, gajah tunggal juga ya, cuan tipis. Oke, overall sih cuan semua kemarin, gajah sore di hari Jumatnya ya. Nah, langsung kita mulai pagi-pagi. Di stock picknya ini saya tulis semua, di sini ada jamnya ya teman-teman, jam tulisnya di jam berapa, entry di harga berapa ya, KL juga saya tulis di situ, sampai ketika perjalanan seperti apa ya. Nanti tapi ini sepintas saja lah, tapi hari ini saya bakal mau kasih sedikit tips-tips ya buat teman-teman gimana sih ngadepin market yang mungkin aja dalam beberapa waktu dekat itu bakal ada koreksi-koreksi gitu ya. Nah, di sini saya bakal kasih contoh nih kenapa ya hari ini ISG anjlok tuh 4%, tapi overall kita tradingnya di 12 saham, sepertiganya doang yang loss. Itu pun kalaupun loss itu maksimal di gak nyampe lebih dari 4% ya, karena saya pun membatasi resiko tuh di maksimal tuh 4-5% nih. Kalau teman-teman lihat, ibarat teman-teman beli di high, ini kan di low-nya, ini di high-nya, ini teman-teman beli di high-nya pun jual di bawah support ya, itu minusnya cuma minus 2, minus 3, ini minus 1, sekian ya. Ini masih oke lah menurut saya secara risiko, apalagi yang beli di dekat support ya, ini pas-pas banget nih di supportnya ya. Nah, tapi ketika profit ya itu minimal 1,36 atau 1,4% itu udah
terlampaui semua ya. Ini kalau kalian pun beli di pucuk ya, ini dapat profitnya itu lebih dari 1,4% ya. Tuh dapat 1,7, bahkan sampai ada yang arah. Kita real hari ini dapat arah ya. ARA ya masuk tadi di 8283. Nah, itu di closingan di high arah 93. Nah, apalagi kalau bisa dapat di low-nya ya, di area-area low-nya bisa jual sampai di pucuk ya. Itu profitnya itu rata-rata di sekitaran minimal itu di 3% teman, rata-rata ya, di 3 sampai unlimited gitu. Ini 13% lumayan lah gitu ya. Nah, ini kenapa sih ketika market merah kayak gini kita masih tetap profit? Nah, itu pertama gue pastiin yang kita beli itu sahamnya pertama itu harus posisinya uptrend ya. Kalau posisi saham kita masih uptrend, teman-teman tuh nggak usah pusing ya, nggak usah pusing dengan kondisi market kayak gimana pun, karena biasanya ketika saham itu uptrend, ketika turun pas ada market bantingan dia akan balik lagi. Contoh kayak apa? ACES ya. ACES ini tuh kita ada juga ya rekor tadi. ACES tuh di jam 10.02 di sini ya. Nah, di sini sekitaran sini. Sekitaran 450 ke bawah gitu ya. 450 ke bawah, terus saya tulis juga ada supportnya di 440 ya. Tapi ISG itu ada koreksi dulu, root. Biasa kalau lagi panik kayak gitu, tips kedua nih, gue pertama tadi kan kita tipsnya udah pertama ya uptrend ya, sahamnya uptrend. Yang kedua itu nggak usah terlalu panik ya. Ketika marketnya lagi dibanting, teman-teman tinggal lihat volume aja. Nah, tinggal lihat volume. Kalau volumenya masih oke, gitu ya, maksudnya nggak gede buangannya, itu tahan dikit nggak apa-apa. Tahan dikit nggak apa-apa. Jualnya kapan? Itu jangan pas lagi turun tuh, jangan. Nanti itu pasti ada pantulan. Nah, teman-teman bisa exit di situ. Tapi seandainya sahamnya uptrend gitu ya, dan biasanya pasti bakal disentuh-sentuhin tuh support-supportnya ya, kayak 440 tuh dikasih tuh. 440 dikasih sampai 436, senggol-senggol ini sebenarnya volumenya kecil teman-teman ya. Volume kecil, makanya gue bilang diemin aja, sabar dulu. Malah saya call ulang ya. Ini saya call ulang lagi tuh di elite nih. Ini di elite. Ini saya call ulang nih. ACES. Mulai dari 444, 446, 448 itu masih gokal, dan akhirnya bisa exit keluar di 460 ya. Nah, jadi yang seharusnya kalau secara logika itu harusnya loss gitu ya, kalau panikan, ini masalah justru cuan gitu. Nah, tips pertama tadi yang uptrend carinya, yang kedua itu nggak usah panikan ya. Lihat posisinya, kalau seandainya pas dibanting itu ISG-nya pas lagi dibanting, posisi dan volumenya itu masih kecil gitu. Apalagi dari teman-teman ini sebenarnya sih kalau dari chartnya nggak terlalu tergambar lah. Kalau lihat di bid offer tuh pasti kelihatan. Enakan sih analisa bid offer ini, cuma karena bid offer nggak bisa kebuka gitu kan. Dan saya juga nggak sempat ngerekam ya di pas ada bantingan di jam 11, karena saya tadi close mic itu jam 10.30 kalau nggak salah ya, makanya jam 10.30 ke bawah ada rekaman semua. Nah, ini nggak sempat kerekam, tapi ya paling nggak ini historical lah ya dari chart gitu. Nah, ini pertama tadi dia posisi uptrend, kedua dia lihat dari gak usah panikan ya, lihat volume lagi, lihat bid offernya lagi. Nah gitu, kalau udah dia mulai ngelawan, nih teman-teman tinggal coba pantau-pantau nih ya, pantau-pantau lagi. Kalau dia udah bikin pola pattern mulai higher low lagi, udah tuh mulai hantam lagi ya, lihat dari volume. Nah, kan makanya saya call lagi kan di sini 444, 446, kenapa volumenya mulai naik lagi dan mulai naik lagi gitu ya, sampai akhirnya profit dia bikin higher lagi di 460 gitu. Nah, gitu ya. Nah, dan kemudian tips yang ketiga itu, kalau itu kan saham kalau lagi naik gitu ya, oke. Nah, tapi gimana kalau seandainya dia balik arah gitu? Nah, kayak pertama tadi kita hari ini ada BUFA ya. Sebenarnya BUFA itu barang hari Jumat teman-teman. Jumat itu baru laku tadi pagi ya. Jumat baru laku tadi pagi. Lumayan loncat langsung 11% ya, 11%, dan kita pun masuk lagi di BUFA itu ya. Di BUFA itu masuk lagi di sini di pucuk ya, di 845, 850 ya. Ini sempat naik sampai 865 ya, 865 itu pun tuh ya. Nah, ini teman-teman kita HK-nya di 840, 845 tadi, dan
saya bilang 3 tick udah cukup. Ini harusnya pada cuan semua gitu ya, karena maksimal kalau nggak salah itu 840 saya bilang itu, karena ada rekamannya juga. Biasalah kalau ketikan itu dia lebih lambat ya tulisannya. Makanya gue enak kalau live itu ya live suara, live voice gitu ya. Cuma kan ya gue nggak bisa seharian juga habis suara saya gitu ya. Nah, makanya ini kan tuh ya, ini ada tiap pagi tuh ya paling nggak sejam 2 jam lah, sampai jam 11 tergantung market gitu. Nah, ini bufa juga oke ya. Nah, tapi ketika dia ada buangan, mulai ada volume buangan itu di sekitaran sini ya, di sekitaran 790 800. Nah, ini mulai hati-hati. Makanya teman-teman juga kan itu udah gua warning kan pas kita live trading. Nah, ini saya warning yang masih ada bufa, itu bufanya colong di BEP-in di 810 815 ya tuh. Pas 815 high-nya dan ambrol. Kenapa saya bisa ngelihat ya? Karena saya nggak bisa dari bid offer teman-teman ya. Ini bid offer nggak bisa kelihatan, kita lihat dari volume aja lah. Ini ada kelihatan bufa Anda nggak kuat lagi ya. Buat mereka yang disiplin dan nggak apa-apa, ibarat gua gak cuan, biasa ganti di saham lain ya, daripada saya harus nge-hold tapi minus ujung-ujungnya. Bayangin kalau seandainya teman-teman nggak buang di 810 815, apa yang terjadi? Yes, bufa hari ini sempat ARB, matilah kalau di situ. Ya, paling nggak 15% tuh minusnya. Nah, lebih malah kan, karena kalau ngambil di situ sekitaran 810 820 itu ya mungkin minusnya bisa sekitaran coba cek ya 20%, tewas bang ya kalau nggak disiplin gitu ya. Makanya kadang kita harus melihat posisi ya, lihat posisi apakah flow-nya masih bagus atau jelek gitu ya. Nah, kayak bufa ini mulai ada yang jualan tadi pagi, makanya saya bilang udah jualan dulu gitu. Udah, selamatlah buat yang mendengarkan dan disiplin. Gak apa-apa gua cut 2 tick daripada gua harus cut di ARB gitu. Nah, kayak kan gini, banyak kasus juga kayak energi kita, ini kan kita yang minus saja gue bahas. Kalau yang cuan kan ya udahlah, ibarat ini lumayan lah kayak market merah, kita masih profit di atas ya minimal 2-3% ya. Ini sampai ada yang 13% kan lumayan banget gitu kan. Nah, ini kita bahas yang merah-merah aja deh. Nah, ini bagi yang nggak disiplin ketika energi, misal energi kita masuk di sekitaran jam 9.20 gitu ya di sini. Sorry, mana 9.20? Nah, di sini ya, pas di sini. Nah, ketika energi ini turun, teman-teman, itu disertai dengan volume yang besar ya, bidnya itu diguyur ya. Nih kelihatan di jam 10 ya, nih dia supportnya di 900 di break ya. Nah, padahal sini saya udah kasih batasan resiko ya di 915 910 artinya keluar. Ini udah dikasih tahu nih 910 di break itu keluar. Nah, ini udah dikasih warning pertama nih. Lihat volumenya ya, ketika dia break 910 ya. Di 910 di breakdown. Nah, kalau nggak disiplin ya nggak keluar. Nah, ini volumenya gede, supportnya dijebol. Ya udah wassalam ya. Barat kalian yang harusnya cuma minus 2% itu kalau didiemin ya, kalau nggak cut loss di 910 sampai sore pun itu sempat minus sampai mana nih? Tuh. 13-15%. Nah, makanya di sini ketika teman-teman trading ya, pastiin flow-nya ya, volumenya. Kalau seandainya support itu dijebol dengan volume gede, wah itu saatnya harus exit, tidak ada toleransi kalau teman-teman masih sayang dengan uang. Tapi kalau seandainya ya uang saya terlalu banyak gitu, nggak tahu mau buang-buang kemana, ya bolehlah hold dan besok mungkin miskin gitu ya. Oke, nggak masalah gitu ya. Orang ada pilihan masing-masing. Kalau saya sih lebih baik gua cut, gua loss seminimal mungkin biar duitnya bisa gua puterin ke tempat lain gitu. Nah, di sini kemudian ada Archie juga ya. Nah, Archie juga sama itu plannya di jebol supportnya ya 1080 di sini ya. 1075 ada volume juga yang lumayan gede. Nah, makanya dia down gitu. Jadi pokoknya kalau support itu atau bidnya diguyur dengan volume gede, itu teman-teman harus mesti siap-siap kabur gitu. Apalagi di sini di grup udah saya tulisin semua plan-plannya ya. Ini jelas semua plannya ya.
Ya semua lengkap tuh ya, ada supportnya ini kayak Archie nih ya. Ini supportnya di berapa? Kalau nggak disiplin, ya gua nggak tahu lagi ya. Resiko yang seharusnya gue batasi cuma 3%-an, itu malah bisa jadi lebih dari ini, lebih dari 15%, mungkin 20%, apalagi yang beli-beli pucuk. Gitu. Itu berbahaya sekali, gitu teman-teman ya. Nah, makanya untuk market yang lagi nggak menentu, gua saran sih berpegang pada 3 itu aja ya. Posisi kalau mau scalping kan pertama itu yang uptrend ya, yang uptrend dan rame. Kemudian yang kedua itu kalau dia lagi ini posisi kita udah beli uptrend nih, tapi ISG-nya lagi guyuran. Nah, pas lagi guyur itu teman-teman lihat tuh bid offernya gimana, volumenya gimana ya. Kalau seandainya diturunin tapi volumenya kecil, santai aja ya. Agak panik dikit ya, nggak apa-apa panik dikit, tapi biasa aja kayak baru pertama turun aja lu ya. Jadi santai aja sambil dilihat, kalau seandainya mulai ada volume ngelawan lagi beli, nah mungkin teman-teman bisa averaging lagi di area-area support gitu ya. Dan yang ketiga itu kalau posisi sahamnya dikira-kira flow-nya itu outflow-nya tuh apa namanya, volume buangnya udah terlalu gede, apalagi supportnya dijebol-jebol ya. Yang sini batasan resiko nih, saya tulis nih tuh, dijebol dengan volume gede, udah nggak ada alasan, lebih baik kamu cut 2-3% dibanding kamu nanti harus cut di ARB 15% gitu ya. Jadi meskipun hari ini ISG-nya minus dalam ya, itu rata-rata hari ini perdagangan hasil dari kita live trading hari ini itu di cuan ya 2,5-4% ya, estimasinya sekitar segini lah ya. Tapi kan nggak semuanya dapat bisa jual pucuk gitu ya, makanya gue bilang estimasi, ada yang jual di pertengahan, ada yang jual pokoknya minimal 1%. Makanya gue bilang di sini kan kalau saya bikin plan kan minimal nih TP minimal berapa tik, itu arti itu kan 1,4%. Makanya saya bilang itu angka yang paling wajar. Makanya gue bilang ya maksudnya kan ini kan paling tinggi nih high belinya. Nah ini dia sampai ke high price, itu cuannya nih minimal udah dapat semua nih 1,36 gitu. Karena fee kita paling murah ya teman-teman ya. Nah buat yang belum join ya, itu gampang ya caranya buat dapat live trading gratis. Itu linknya ada di deskripsi atau di TikTok atau ada di bio ya. Klik aja itu, teman-teman bisa masuk ya ke Instagram kita, ke linknya ya. Kalau mungkin di Instagram nih ada di sini ya. Nah ini teman-teman tinggal klik ya. Ya yang ini nih, yang kuning. Kalau yang merah, nah ini bisa juga sih, tapi ini buat umum ya. Ini gratis, itu live trading tiap hari Selasa doang. Tapi kalau mau yang tiap hari itu yang di ini ya. Nah, tapi silakan baca dulu. Ini berlaku ya selamanya 100% gratis, cuma ada syarat-syaratnya. Syaratnya ini doang ya. Gak ribet, daripada kalian harus bayar-bayar tiap bulan member grup, mending duitnya buat trading ya, buat modal teman-teman, buat belajar ya. Kalaupun loss ya tuh kamu salah buat ibarat biaya belajar langsung lah di market, daripada udah mana stock pick nggak jelas, kalian loss juga bayar 2 kali ibarat kayak gitu kan ya. Kalau kayak gini kan gue kasih gratis, stock picknya juga kelihatan tiap hari gue update kayak gimana gitu, plannya jelas. Kalaupun kalian gak cocok, ya tinggal kabur, gak masalah gue ya. Buat ya kan kadang kita cocok-cocokan, ada yang cocok ada yang enggak gitu. Tapi ya udah, maksud gue nggak ada ruginya di lu gitu ya. Kalau cocok ya lanjut, kalau enggak ya nggak masalah, gue nggak peduli gitu. Karena di sini pun gue cuma niatnya buat bantu orang dengan ilmu yang saya punya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman buat sharing hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita ada live trading bareng ya. Ini yang hari ini, besok tuh khusus Selasa di grup yang warna merah ini ya, yang gratis. Kalau tiap hari di sini, ini yang scalpingnya tiap hari. Kalau yang mau swing, yang sibuk kerja di sini ya, ini yang warna biru. Pasti gue updatein apa-apa yang bisa dibeli tuh. Oke, dari hold sampai dia sell ya, kayak kemarin baru gue keluarin itu jar. Nah ini terakhir nih ya, jar itu baru keluar. Kita masukin jar itu dari harga 300, 200, 300 udah beggar banget itu. Ini ya salah satu contoh kayak gitu. Ini banyak ya, salah contohnya doang kayak gitu. Oke teman-teman,
thank you buat yang udah dengerin, mudah-mudahan bermanfaat buat hari ini. Saya akhirin ya videonya. Bye bye.